Halo semua, selamat datang di kursus Mastering Accurate Online. Di sini dengan saya, Colin Susanto, saya akan membimbing kamu untuk menguasai Accurate Online, baik bagi kamu yang saat ini sedang mencari pekerjaan di bidang akuntansi, atau mungkin bagi kamu yang di perusahaannya menggunakan Accurate Online, atau bagi kamu seorang bisnis usaha yang ingin menggunakan Accurate di perusahaannya. Nah, pertama-tama ya, di sini bagi kamu yang sudah memiliki akun, ya kamu bisa langsung buka dari akun yang sudah ada, atau bagi yang belum pernah memiliki akun di Accurate, kita bisa coba gratis selama 30 hari. Nah, di sini kamu tinggal buka di Google, di browsernya ya, bisa pakai Google Chrome ataupun yang lainnya. Nah, ketik saja accurate.id. Nah, di accurate.id kamu tinggal klik coba gratis. Di sini kamu masukkan nama kamu, email, nomor handphone, dan password. Nah, untuk passwordnya sendiri ini harus berupa huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Seperti ini ya, contoh yang saya buat. Nah, dari sini kamu tinggal klik daftar. Nah, karena saya di sini sudah memiliki akun, saya tidak perlu klik daftar lagi, ya. Jadi di sini saya tinggal login saja. Saya login menggunakan email saya dan password saya sendiri. Nah, kita masuk ke Accurate-nya. Nah, setelah kita berhasil login atau membuat akun, kita bisa mulai dari buat data usaha. Ya. Di sini buat data usaha ini artinya kita akan membuat database untuk Accurate-nya, ya, satu perusahaan itu satu data usaha. Nah, kita klik buat data usaha, kita masukkan nama PT-nya, misalkan namanya PT ABC. Nah, bidang usahanya di bidang apa, ya? Misalkan ini saya masukkan di bidang shopping, ya. Nah, di sini kita buat data usaha. Nah, setelah data usaha berhasil dibuat, kita klik lanjutkan. Nah, untuk pertama-tama ini kita perlu setting database-nya dulu ya. Kita setting database-nya dulu, lalu nanti kita impor master datanya dari Excel, lalu nanti baru kita mulai input transaksi. Nah, di sini kita masukkan nama PT-nya apa, terus lalu jenis usahanya di sini apa. Nah, ini saya masukkan distributor, lalu nanti tanggal mulai datanya. Tanggal mulai data ini kita tentukan, kita misalkan mau mulai menggunakan Accurate Online ini dari kapan? Ya, biasanya dari awal bulan ya, dari awal bulan. Misalkan saya mau mulainya ini dari bulan September 2024. Nah, jadi ini tanggal mulainya adalah tanggal 1 bulan 9 2024. Ya, lalu nanti di sini metode biaya persediaan ini untuk HPP. Jadi ketika kita jualan produk, jualan barang, HPP tersebut akan diambil dari harga yang mana? Dari harga rata-rata atau dari harga pembelian awal ya, first in first out. Nah, yang normal biasanya orang pilih itu rata-rata, ya, yang paling sering digunakan. Nah, lalu nanti kita klik selanjutnya di sini, dan di sini ada menu Accurate, ya, kita ada pilihannya Accurate Online dan Accurate POS. Nah, bagi kamu yang bisnisnya di bidang retail, yang bidang usahanya menggunakan kasir, kamu juga bisa menggunakan Accurate POS. Ya. Nah, tapi di sini kita pilihnya Accurate Online. Ya, lalu kita klik selanjutnya. Dan di sini ada pilihan ya untuk menyiapkan akun perkiraan. Ya, Accurate akan membuatkan akun perkiraan secara otomatis ya. Nah, ini kita tinggal centang saja. Atau bagi kamu yang sudah memiliki akun sendiri ya, kita bisa import data itu dari Excel ke dalam Accurate ya, tanpa kita perlu centang ini. Ya, tapi karena di sini kita belum punya data Excel misalkan ya, untuk akun-akunnya kita centang saja.
Lalu kita klik selesai. Di sini kita tinggal tunggu beberapa saat sampai data itu berhasil terbuka. Nah, setelah data tersebut berhasil terbuka, akan muncul data seperti ini ya. Selamat datang di Akurat Online. Di sini akan ada muncul berita ya, dashboard dan persiapan data perusahaan. Nah, kalau mau simpel kita juga bisa ya mulai dari sini. Persiapan data perusahaan kita tinggal lengkapi. Misalkan kita punya kas atau bank, kita bisa buat data ya, atau barangnya kita bisa buat data juga. Nah, tapi di sini kita akan coba dengan cara kita import datanya dari Excel ya, jadi tidak input manual satu-satu, tapi kita bisa import datanya dari Excel. Kita skip. Nah, di sini saya sudah siapkan data-data Excel yang kita bisa import ke dalam Akurat. Ya, di sini kita akan coba data yang kita import berupa data customer, data karyawan, fixed asset, persediaan, dan vendor. Ya, semua data ini termasuk dengan saldo awal juga. Ya, kita bisa import ke dalam Akurat Online. Misalkan kita punya saldo piutang. Nah, kita nanti bisa masukkan ke dalam sini, ke dalam data customer ini, ya. Nah, di sini contohnya kita sudah memiliki data customer ya, yang akan kita import ke dalam Akurat. Kita bisa isi, misalkan ID pelanggannya, terus namanya, ya, terus kontak dan segala macam. Lalu kalau misalkan kita punya piutang ya, customer ini punya hutang ke kita, nah kita bisa isi di sini di bagian saldo awal. Nah, contohnya misalkan ini saya akan buat misalkan pribadi ya. Nah, misalkan pribadi ini dia punya hutang ke kita, ya kita bisa isi misalkan berapa nih, misalkan 1 juta, gitu ya. Nah, kita juga bisa isi di sini nomor fakturnya kalau ada ya. Misalkan 1 juta ini nomor fakturnya misalkan INB dari misalkan 2023 ya. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Kita buat saldo awalnya per customer ya, dan bisa juga kita isi nomor fakturnya. Untuk tanggal juga kita bisa isi, misalkan dia ini tanggal misalkan tahun kemarin ya, misalkan tanggal 23/09/2023. Tanggal faktur yang dia belum bayar ya, terus saldo awalnya berapa dan nomor fakturnya. Ya, contohnya seperti ini. Ini kita juga bisa kalau misalkan mau langsung gabung, kita juga bisa. Misalkan si KP Medan ini misalkan dia punya hutang ke kita, misalkan 50 juta. Kita bisa isi langsung di saldo awal ini ya. Nah, tapi kita nggak tahu nih, mungkin kita nggak masukkan nomor fakturnya. Nah, itu juga boleh ya. Kita nggak perlu masuk nomor fakturnya. Jadi langsung saja 50 juta. Gitu. Nah, ini data customer. Oke. Nah, kita akan coba impor satu-satu datanya ya. Kita kembali ke Akurat. Nah, untuk mengimpor data, kita bisa langsung impor dari menu yang sudah ada ya. Kalau data customer itu kita bisa impor dari menu penjualan di sini ya, penjualan. Lalu ada data pelanggan. Nah, di sini di Akurat Online, ketika kita buka menunya, dia akan langsung membuatkan data baru ya. Jadi ini kalau membuat data baru, misalkan namanya siapa, kita bisa buat sendiri, misalkan PT Sejahtera misalkan ya. Sejahtera sukses selalu, misalkan sukses abadi misalkan ya. Nah, ini kalau kita mau buat data pelanggan secara manual, jadi import satu-satu ya. Terus ID-nya juga kita bisa setting kalau mau pakai ID penomoran secara otomatis dari Akurat, jadi ini tidak perlu di apa-apain ya. Tapi kalau kita misalkan mau masukin ID-nya sendiri, kita bisa nonaktifkan ID pelanggan ini, lalu kita bisa isi sendiri nomornya berapa ya, nomor pelanggannya.
Nah, misalkan seperti ini, saya buat misalkan SSA ya, misalkan seperti ini. Lalu kita bisa simpan juga. Ya, selain data ini sebenarnya kita juga bisa masukkan untuk data kontak, pengiriman, ya, kirim kemana saja, kita bisa isi alamannya satu-satu ya, alamat pengirimannya. Lalu nanti di sini ada data penjualan juga, kita bisa isi, misalkan dia kategori penjualannya masuk ke harga yang berapa ya, kita bisa setting harga penjualannya juga ya per kategori. Lalu nanti ada syarat pembayarannya atau temponya berapa lama, nah, misalkan 30 hari seperti itu dan sebagainya. Kita juga bisa masukkan untuk data pajak ya, seperti kayak NIK kalau dia pribadi ya, atau NPWP ya, kita bisa masukkan juga. Terus jenis dokumennya, apakah itu dia ada faktur pajaknya ya, atau digunggung. Nah, kalau kita masih non PKP, ya kita tidak perlu isi ini, jadi diabaikan saja. Nah, kita bisa simpan datanya ya seperti ini. Nah, untuk melihat data yang kita sudah buat, kita tinggal klik data icon yang ada di sini ya. Semua menu di Akurat itu ada icon ini. Ini untuk melihat data yang kita sudah buat. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke. Nah, itu kalau kita mau buat secara sendiri ya, manual. Nah, tapi kalau kita mau impor, di sini juga ada tombol impor data. Kita bisa impor dari Excel ya. Nah, kita panggil file Excel-nya. Di sini saya akan ambil file Excel-nya yang sudah saya siapkan. Kita tadi sudah coba juga ya. Nah, customer import. Nah, kita klik unggah di sini. Nah, di sini untuk pemetakan kolom datanya ini sudah otomatis ya. Yang penting kita di kolom Excel ini tidak ada yang kita ganti ya namanya atau kita hapus ya, maka nanti dia otomatis akan langsung kebaca itu informasinya apa saja. Nah, di sini kita tinggal klik selanjutnya, lanjutkan. Ya. Dari sini nanti akan muncul data-data yang kita sudah siapkan tadi ya, seperti ini. Lalu nanti di sini juga ada centangan, bukan update data dan simpan saldo awal. Ya, jika datanya itu sudah ada. Jadi misalkan kita mau namain saldo saja nih, ya, datanya sebelumnya sudah ada. Nah, ini kita perlu centang ini ya, agar nanti dia mengupdate data dan menambah saldo saja. Gitu. Karena sistem Akurat sendiri itu ketika misalkan ada ID yang sama, maka dia tidak akan terimpor. Nah, tapi kalau kita centang ini, nanti walaupun ada ID yang sama, nanti dia akan update dan akan tersimpan sebagai saldo awal juga. Seperti itu. Lalu nanti kita tinggal klik lanjutkan saja. Ini kita tunggu beberapa saat sampai data itu berhasil terimpor ya. Dan di sini nanti ketika ada data yang tidak sesuai, nanti akan muncul juga errornya ya, dan kita nanti bisa download. Ada ikonnya di sini ya, ada tombolnya download error yang file yang gagal terimpor itu. Lalu nanti ketika kita sudah download, kita bisa buka dan kita perbaiki ya setelah kita baca errornya kenapa. Nah, tapi di sini datanya berhasil terimpor, jadi kita tinggal tutup saja. Nah, data yang kita berhasil impor itu akan otomatis masuk ke dalam database kita. Seperti ini ya. Berikut saldo awalnya juga. Ya. Nah, contohnya di sini ada saldo awal ya. Saldo awalnya yang kita tadi sudah masukkan. Jadi dia otomatis akan masuk. Seperti itu. Ya, ini untuk data pelanggan. Nah, selain data pelanggan, kita juga akan coba impor ya beberapa data lain. Misalkan untuk data vendor ya, atau pemasok ya. Nah, jadi ini digunakan untuk ketika kita beli barang. Misalkan kita ada beli barang ke siapa nih, ke vendor yang mana. Nah, kita bisa impor juga datanya dari Excel ke dalam Akurat. Oke.
Nah, ini saldo awalnya yang kita sudah siapkan. Ya, ini datanya, ya, ada saldo awalnya juga yang kita sudah siapkan. Nah, kalau kita mau impor, kita tinggal buka datanya itu dari menu pembelian, lalu ke pemasok. Ya. Nah, sama seperti data pelanggan tadi, ya kita juga bisa input secara manual datanya di sini. Kita tinggal isi nama PT-nya apa, terus kategori dan segala macam. Tapi di sini kita tidak perlu input manual, kita bisa impor langsung dari Excel saja. Seperti ini. Kita pilih file Excel-nya. Lalu kita klik unggah. Nah, ini data yang kita sudah siapkan tadi buat diimpor, ya. Ini kita tinggal lanjutkan saja. Maka nanti Akurat akan mengimpor datanya secara otomatis. Dan data yang diimpor ini kita tidak ada batasan, ya. Tidak ada batasan, jadi kalaupun ada data misalnya ada 1000, 2000, kita bisa impor langsung sekaligus. Nah, inilah data yang sudah berhasil terimpor ke dalam Akurat online-nya, ya, untuk data pemasok. Seperti ini. Nah, selain data pemasok, kita akan coba impor juga untuk data persediaan, ya, atau barang. Kita sudah siapkan data Excel-nya. Nah, format Excel-nya seperti ini, ya, format Excel-nya. Untuk data barang sendiri, kita bisa masukkan, misalkan dia ada kategori barangnya, ya, terus kita masukkan kode, nama, jenis barangnya, ya, dan segala macam. Nah, untuk kolom-kolom ini semua itu ada penjelasan kolomnya di sini. Kita tinggal klik saja penjelasan kolom. Maka di sini ada informasi, ya, tentang kolom-kolom tersebut. Isinya apa saja. Ya, misalkan kayak nama barang. Ini sifatnya wajib, ya, warna merah wajib, dan maksimal karakternya 240. Seperti itu. Terus jenis barang itu juga wajib. Maksimal karakternya 3 karakter, yang mana kita tinggal pilih di sini, ada pilihannya. INV ini untuk persediaan, yang mana itu berarti ada stoknya, ada saldonya. Ya, terus non persediaan berarti non, maka itu barang itu tidak ada stoknya, ya. Kita hanya gunakan untuk proses jual beli saja tanpa kita hitung stok, misalkan. Berarti itu dia jenisnya adalah non. Atau kalau kita jualan jasa, itu berarti jasa, ya, atau SPC, ya, service, dan lain sebagainya. Ini data yang kita sudah siapkan, ya, untuk barang. Kita bisa masukkan juga untuk barcode di sini, ya, kode barcode-nya apa. Ya, jadi nanti ketika kita misalkan mau panggil, ya, kita mau jual, kita bisa cari dari kode, dari nama, ataupun dari barcode. Seperti itu. Dan di Akurat Online sendiri kita juga bisa support untuk multi satuan, yang mana misalkan kita ada jual ataupun beli barang dengan multi satuan. Misalkan di sini selang AC. Nah, selang AC ini dia ada satuannya, ada satuan meter dan ada satuan roll. Nah, jadi kita bisa saja belinya dalam bentuk roll misalkan, atau kita jualnya dalam bentuk roll, ya, dan ada satuan meternya juga. Nah, di sini kita isinya adalah satuan yang paling kecilnya dulu, ya, di satuan, yaitu meter. Nah, satuan 2 ini biasanya satuan yang lebih besar, misalkan roll, ya. Nah, ketika kita masukkan satuan 2, maka kita perlu isi rasio satuan 2. Rasio satuan 2 ini mewakili mewakili kuantitas rollnya itu. Jadi misalkan satu roll itu berapa meter. Nah, misalkan saja ini untuk selang AC ini, ya, kita satu rollnya 50 meter. Maka di rasio satuan 2-nya 50, ya. Nah, rasio ini tinggal kita isi angkanya saja, ya. Misalkan 50, 100 atau berapa gitu, ya. Seperti itu. Nah, ini data persediaan. Kita bisa juga langsung impor dari ke Akuratnya, ya, dari menu persediaan, barang dan jasa.
Kita buka daftar di sini, ya. Nanti di sini ada tombol import data. Nah, tombol import data ini kita tinggal import saja datanya dari Excel, ya. Kita pilih file Excel-nya yang sudah ada. Kita unggah. Dan di sini sudah ada mappingannya, ya, sudah ada pemetaannya, ya, untuk masing-masing itu. Kita tinggal lanjutkan saja. Ya, ini preview untuk data yang akan diimpor. Dia akan memunculkan maksimal 5 data awal saja. Lalu kita lanjutkan. Maka Accurate akan mengimpor datanya dan nanti akan muncul progresnya. Jadi kalau kita mengimpor datanya banyak, nanti dia akan ada progresnya berapa persen gitu ya. Dan ada berapa banyak data yang berhasil terimpor ataupun ada yang gagal. Nah, di sini kita tinggal tutup saja. Nah, inilah data yang kita sudah berhasil impor, ya, untuk barang dan jasa. Di sini kita ada barangnya dan ada jasanya juga, ya, jasa pemasangan. Ya. Seperti itu. Next-nya kita akan coba impor untuk aset, ya. Di sini ada menunya aset tetap. Ya, kita bisa impor asetnya itu dari Excel juga. Ya. Ini. Nah, file Excel-nya juga sudah ada, kita sudah siapkan datanya. Nah, pertama di sini kita perlu masukkan dulu untuk kategori aset yang di Excel-nya ini, ya. Misalnya kita sudah siapkan datanya di Excel, ya, kita perlu masukkan kategori aset ini di dalam Accurate-nya dulu. Nah, contohnya misalkan ini kita mau ngimpor kategorinya inventaris kantor. Maka kode kategori aset tetap ini kita perlu masukkan dulu di Accurate-nya. Di menu aset tetap, kategori aset. Ya. Nah, kita buat saja seperti ini, ya, inventaris kantor. Yang pertama itu, terus yang kedua untuk kode aset ini kita juga perlu isi kode asetnya, dan masing-masing aset itu beda-beda kode, ya, harus beda-beda kode sesuai dengan apa yang kita pakai. Terus ada namanya, nama aset, kuantitas, terus umur. Nah, kalau untuk umur sendiri kita biasanya isi sudah ada bentuk tahunannya, ya, dan itu kita isinya adalah dari pertama kalinya. Jadi misalkan aset ini kita belinya tahun 2017, ya, maka kita isi umurnya itu sesuai dengan kategorinya. Misalkan inventaris kantor ini 4 tahun, maka umurnya adalah 4 tahun, ya, 4 di sini, dan tanggalnya adalah tanggal kita belinya dan tanggal pakainya kita isi sesuai dengan yang realnya. Misalkan ini 2017, ya. Maka nanti di sini ada jumlah. Jumlah ini adalah nilai buku pertama, ya, nilai buku kita belinya. Jadi misalkan aset itu kita belinya 5 juta, maka kita isi 5 juta di sini. Walaupun misalkan saat ini aset tersebut nilainya tidak 5 juta lagi, ya. Tapi di jumlah ini yang kita isi adalah sesuai dengan jumlah kita belinya. Gitu. Terus yang lain di sini kita juga ada aset tidak berwujud. Nah, kalau misalkan itu dia tidak berwujud, seperti kayak goodwill, paten, hak merek, ya, itu kita isinya yes, ya. Nah, tapi di sini dari contoh itu kita tidak berwujudnya tidak, jadi no, ya, isinya. Nah, lalu nanti di sini ada beberapa akun yang kita perlu setting juga. Nah, untuk kode ini biasanya adalah kode akun ekuitas pada awalnya. Jadi ketika kita misalkan setup database ini, kita sudah punya aset sebelumnya, kan. Nah, kita perlu masukkan kode akun kode akun ekuitasnya apa, gitu, ya. Nah, itu kita juga bisa buka dari Accurate-nya. Tinggal kita buka dari menu buku besar, akun perkiraan. Nah, di akun perkiraan di sini kita tinggal lihat, ya, akun
ekuitasnya kodenya misalkan berapa. Nah, contohnya di sini ekuitas saldo awalnya kodenya 300001. Maka kita isi di sini kodenya ya. Kita samakan semua. Normalnya kalau kita misalkan ini aset yang lama-lama, berarti kodenya ekuitas saldo awal dan kodenya cuma 1. Ya, ini bukan kode aset ya. Nah, kalau kode aset atau akun aset itu di sebelahnya. Nah, di sini ada yang namanya akun aset. Nah, akun aset ini kita sesuaikan lagi dengan master akun perkiraan yang ada di akuratnya. Misalkan saja itu inventaris kantor. Nah, kode perkiraannya berapa ya? Itu dia harus sesuai dengan tipenya juga ya. Jadi kalau tipe akunnya kita mau masukkan inventaris kantor, maka kita harus cari yang tipe akunnya adalah aset tetap ya, inventaris kantor. Seperti ini ya, karena ini inventaris kantor semua. Terus di kolom N ini akun akumulasi penyusutan. Nah, itu juga sama, harus sama dengan yang ada di akurat. Jadi kita buka akuratnya, itu kita harus pilih yang tipe akunnya adalah akumulasi penyusutan, dan kita sesuaikan nomornya nomor berapa. Seperti ini ya. Ini akun ini tidak boleh beda ya tipenya, karena kalau misalkan tipenya beda, itu dia tidak akan terimpor atau dia akan gagal. Seperti itu. Terus di kolom O ini untuk akun beban penyusutan. Nah, akun beban penyusutan ini kita juga sesuaikan dengan akun bebannya. Nah, kita bisa lihat dari akurat akun beban tersebut untuk penyusutan akunnya apa gitu ya. Nah, ini kita masukkan yang tipenya itu beban penyusutan. Nah, kita pilih yang beban penyusutan inventaris kantor yang 600024. Nah, kita isi di sini 600024. Jadi disesuaikan lagi. Misalkan kategori asetnya itu kendaraan, maka nanti semua akunnya adalah akun yang kendaraan. Ya, jadi akun asetnya akun kendaraan, akun akumulasinya adalah akumulasi penyusutan kendaraan, terus akun beban penyusutannya akun beban penyusutan kendaraan. Seperti itu. Lalu di sini juga ada kolom untuk pajak ya. Nah, ini buat fiskal, apakah aset ini fiskal atau tidak. Nah, kalau fiskal berarti kita ketik yes ya. Lalu nanti kita isi kategori pajaknya apa kalau dia fiskal. Nah, kategori pajak sendiri di akurat online itu sudah ada. Kita tinggal buka akuratnya. Di menu aset tetap ada kategori aset tetap pajak. Nah, ini secara standar sudah ada, jadi kita tinggal isi saja. Nah, ini saya akan gunakan yang golongan 1 garis lurus ya, karena dia perkiraannya adalah 4 tahun. Jadi kita isi di sini golongan 1 garis lurus. Ya. Lalu next-nya di sini ada nilai sisa. Nah, nilai sisa ini kita tidak perlu isi ya. Nilai sisa ini bukan nilai sisa misalkan sekarang sisanya berapa. Enggak ya, tapi nilai sisa ini adalah nilai sisa setelah penyusutannya full. Misalkan ini Gucci ini misalkan disusutkan 4 tahun, maka setelah 4 tahun apakah ada nilai sisanya atau tidak. Nah, kalau tidak ada berarti jangan diisi ya. Karena di lapangan sering juga saya temuin itu nilai sisanya diisi ya, padahal itu jangan diisi harusnya. Terus yang lain itu tidak diabaikan saja, tidak perlu diisi ya. Fixed asset ini agak kritikal ya, ada banyak settingan, jadi kita harus hati-hati dalam mengisi format Excel-nya. Nah, tapi kalau sudah kita isi semua, kita tinggal import saja datanya ya, kalau sudah sesuai dari menu aset tetap. Ya, nah kalau ini kita kalau mau input manual ya kita bisa input seperti ini, input manualnya. Nah, tapi karena kita sudah ada data Excel, kita bisa import langsung datanya dari Excel ya. Nah, untuk format sendiri di masing-masing menu itu sudah ada format contohnya, ada contoh file
Jadi kalian kalau misalkan mau import data, misalkan kayak tadi mau import data barang. Nah, pada saat kalian klik import data ya dari Excel, maka di sini dia akan ada contohnya, contoh file Excel-nya. Jadi kalian bisa download contoh Excel tersebut ya, contoh Excel-nya, dan nanti kalian bisa isi saja sesuai dengan contoh yang sudah ada. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kita impor aset tetapnya. Kita unggah. Ya, ini kita abaikan saja karena sudah kita isi semua. Lalu kita tinggal lanjutkan. Kita tunggu sampai proses mengimpor datanya selesai ya, dan hasilnya sukses. Nah, ini data yang kita sudah berhasil kita impor ke dalam Accurate. Oke. Nah, itu untuk aset tetap. Untuk next-nya, kita akan coba impor untuk karyawan. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya data karyawan di perusahaan, kita mau masukin data-datanya, kita bisa impor juga filenya dari Excel. Ya, kita tinggal buka dari menu perusahaan di sini, lalu ke karyawan. Di sini kita tinggal impor saja datanya. Saya juga sudah siapkan file Excel buat impor data karyawan. Ya. Nah, karyawan ini sifatnya juga bisa buat sales juga ya, salesman. Jadi kalau kita misalkan ada salesman dan kita mau daftarkan, itu kita bisa buatkan sebagai data karyawan, ya, misalkan seperti ini. Dan kita nanti di data Excel itu jangan lupa di pilihan penjual, ya, itu ada pilihannya nanti di Excelnya itu penjual, kita klik ya. Kalau kita tidak klik ya, maka dia tidak, sifatnya bukan salesman, jadi kita nggak bisa pilih nanti di transaksinya. Seperti itu. Nah, ini kita import datanya dari Excel. Kita unggah saja. Lalu kita lanjutkan. Lanjutkan. Nah, ini kita tutup. Nah, ini data karyawan yang kita sudah berhasil impor tadi ya, dari Excel ke dalam Accurate-nya. Semua data sudah masuk sesuai dengan data yang sebenarnya. Oke. Nah, itu untuk data-data yang kita bisa impor. Nah, selain itu sebenarnya kita juga bisa impor untuk master akun ya. Master akun atau akun perkiraan atau COA. Nah, untuk format Excel-nya seperti ini format Excel-nya. Ya. Ini saya ambil dari data yang sudah ada. Jadi kita juga bisa impor, misalkan kita punya COA sendiri-sendiri ya. Nah, tapi di sini saya menggunakan COA standar dari Accurate, jadi kita tidak impor datanya dari Excel. Ya, palingan kita bisa langsung saja kita ganti atau kita tambah atau kita hapus akun-akun yang kita perlukan. Ya, nah itu kita bisa buka dari menu buku besar, akun perkiraan. Ya, yang tadi kita sempat buka untuk settingan aset tetap. Nah, di akun perkiraan di Accurate itu sudah ada seperti ini. Nah, jadi di sini kita juga bisa tambah ataupun kurangi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, saya akan contohkan misalkan kita punya kas dan bank nih. Misalkan kita punya beberapa bank, maka kita bisa buatkan akun perkiraannya masing-masing. Nah, dari contoh ini dia belum ada ya nama banknya. Nah, saya akan ubah ini akun bank ini menjadi nama banknya. Kita isi ya, misalkan Bank BCA. Ya, seperti ini. Dan kita juga bisa isi saldonya. Ya, ketika kita mulai menggunakan program ini, misalkan bulan ini, kita isi saldonya berapa. Seperti ini ya. Misalkan saldonya ada 100 juta. Maka kita bisa simpan. Nah, maka data itu dia akan langsung update ya menjadi Bank BCA. Nah,
Kita juga bisa di sini kita tambah data baru ya. Kalau memang kita punya bank yang lain misalkan, maka kita buat akun dengan tipenya adalah Kasan Bank. Nah, di sini kita perlu centang sub akun. Nah, dengan cara centang sub akun ini, maka kita tidak perlu isi lagi ya nomornya, nomor akunnya berapa. Karena nanti dia akan mengikuti sub akunnya, nomornya tersebut ya. Nah, contohnya di sini kita akan buat sub akunnya itu adalah Kasan Bank. Maka kode perkiraannya ini akan ngikutin kode Kasan Bank. Nah, misalkan saya buat dulu ya, misalkan Bank Mandiri. Nah, saya masukkan juga saldonya, misalkan saldonya 150 juta. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan data ini. Kita bisa lihat dari akunnya, ya, akun perkiraannya itu, maka akun itu sudah bertambah dan sudah ngikutin ya. Ini perlu diperhatikan ya, kalau kita sebagai akunting perlu sekali untuk kode perkiraan ini biar rapi, ya maka kita perlu buatkan kode perkiraannya secara berurutan. Makanya kenapa ketika kita misalkan buat akun baru tadi, kita perlu centang sub akunnya, ya, agar nanti akunnya akan langsung berurutan. Nah, untuk di sini kalau pada saat kita mau buat akun, ya kita hanya perlu pilih saja ya tipenya. Jadi kita tinggal perlu pilih tipenya saja, misalkan tipenya itu beban, misalkan gitu ya. Maka kita centang juga sub akunnya dan kita pilih ya sub akun bebannya apa. Nah, ini dari contoh itu dia adanya adalah beban operasional. Jadi kita pilih ini sub akunnya adalah beban operasional dan kita isi namanya. Gitu. Misalkan saja ini kita masukkan misalkan beban taksi misalkan ya. Kalau kita sudah buat akun seperti ini, maka dia akan masuk dan akan ngurutin dari sub akunnya. Nah, tadi akun beban ya. Kita scroll bawah, kita lihat akun bebannya. Nah, di sini tadi kan dia bagian dari beban operasional. Ya, maka dia nanti akan nongol di sini di bawah ini. Nah, seperti ini. Ya, dia akan nomornya akan langsung berurutan ngurutin dari nomor terakhir. Ya, jadi untuk akurat ini sangat simpel sekali ya, akun-akunnya sudah ada, dan kalaupun ada akun-akun yang kita tidak perlukan, kita juga bisa hapus. Ya, contohnya misalkan saya tidak perlu nih akun asuransi di Badi Muka misalkan. Ini kita tinggal buka akunnya, lalu nanti kita tinggal klik hapus. Ya, tapi kalau misalkan akun ini sudah ada transaksi atau nanti dia merupakan akun yang ditempelin di transaksi yang lain atau di modul yang lain, ya misalkan kayak PPN masukan. Nah, ini dia akun yang ditempelin di PPN-nya, ya. Nah, maka itu kita kalau mau hapus itu kita tidak bisa langsung hapus, ya. Tidak bisa langsung dihapus. Seperti ini. Ya, atau kalau akun tersebut sudah ada transaksi, misalkan akun bank itu sudah ada transaksi pembayarannya atau penerimaannya, maka kita tidak bisa langsung hapus. Semua data di akurat kalau sudah ada transaksi itu tidak bisa dihapus. Gitu. Nah, demikianlah di sini untuk modules untuk kita setup database dan import data master. Ya, untuk next-nya kita akan coba input transaksi dari pembelian, penjualan, dan seterusnya. Sampai ketemu lagi di next modul.